Shalom Aleichem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membahas sebuah tema. Sebenarnya tema ini include di dalam pertanyaan dari Bapak yang di Surabaya, itu saya agak lupa namanya. Tayangannya sudah lama soalnya ya. Begini ya temanya ya. Penyembah Bapa bukan anak Allah ya. Penyembah Bapa itu bukan anak-anak Allah. Saudara-saudara tahu anak-anak Allah? Kita ini anak-anak Allah. A-nya huruf kecil ya. Anak A-nya huruf kecil ya. Sekarang ini semua gereja ngomong gitu loh. Saudara-saudara, kita kan jadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kita harus bersukacita, kita harus berbuat baik, kita harus tetap exciting gitu ya. Kita ini kan anak-anak Allah. Anda mengklaim sebagai anak-anak Allah, padahal Anda penyembah Bapa. Ya, penyembah Bapa bukan anak-anak Allah. Ya, saya kasih tahu ya, penyembah Bapa bukan anak-anak Allah. Perhatikan, Yohanes 1 ayat 12. Percaya dalam namanya. Nya ini adalah firman. Firman yang akhirnya nanti jadi Yesus. Ya, percaya dalam namanya, nama Yesus disebut anak-anak Allah ya, bukan percaya pada Bapa ya. Oke. Sekarang nomor 2 misalnya anak Allah di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Kasih dari Bapa dikaruniakan pada kita sekarang ini dan kita adalah anak-anak Allah. Tuh Pak, harus ada Bapa Pak, baru disebut anak-anak Allah. Perhatikan ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita adalah anak-anak Allah tapi belum nyata. Ingat, belum nyata keadaan kita kelak. Lalu lanjut, apabila Yesus menyatakan keadaannya yang sebenarnya, maka barulah nyata kita anak-anak Allah. Apa yang dimaksud Yesus menyatakan keadaannya yang sebenarnya? Wahyu 21 ayat 7. Yesus adalah Allah. I shall to be God. Baru kita resmi jadi anak-anak Allah. Nggak ada hubungannya sama Bapa, Pak. Nggak ada. Ya. Untuk disebut anak Allah itu tidak ada hubungannya sama Bapa sama sekali. Tapi sama Allah ada betul. Kan Yesusnya Allah. Firman siapa? F-nya huruf besar. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Makanya Yohanes 1 ayat 12. Ya, percaya pada firman disebut anak-anak Allah. Kan firman itu Allah. Ya, untuk disebut anak-anak Allah hubungannya sama firman, sama Allah, bukan sama Bapa. Ya, saya ulang. Dulu hubungan soal anak-anak Allah ini, sebutan anak-anak Allah harus dengan firman. Yohanes 1 ayat 12. Firmannya F-nya huruf besar ya. Terus di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3 di situ harus dengan ketika Yesus menyatakan keadaan yang sebenarnya, bukan dengan Bapa. Waktu dengan Bapa, kita masih belum nyata sebagai anak Allah. Ingat, 1 Yohanes 3 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Di situ ada kata-kata, kita belum nyata kalau masih Bapa. Tapi kalau sudah Yesus menyatakan keadaan sebenarnya, yaitu Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 1 ayat 8, Yesus adalah Tuhan Allah Maha Kuasa, barulah kita nyata anak-anak Allah. Mari kita uji dengan ya Aba ya Bapa. Ya, Anda kan tetap ngotot tuh. Kita aja menyebut ya Aba ya Bapa. Ya Aba ya Bapa ada 3 ayat. Sekali lagi, ya Aba ya Bapa di dalam Alkitab ada 3 ayat. 1. Markus 14 ayat 36. Yesus berkata, ya Aba, ya Bapa. Yesus sedang sujud berdoa. Yesus adalah manusia. Yesus fisik manusia sujud berdoa kepada Bapa. Dia sebut ya Aba, ya Bapa. Maksudnya ya Allah, ya Bapa. Sebab Allahnya adalah Bapa. Clear? Clear. Yesus sedang jadi manusia. Ya, waktu sedang jadi manusia, Yesus ngomong ya Aba, ya Bapa. Itu Yesus jadi manusia. Beda dengan kita. Di dalam Roma 8 ayat 15 maupun Galatia 4 ayat 6, di situ ada kata-kata ya Aba ya Bapa. Apakah ya Aba ya Bapa ada hubungannya sama Bapa? Tidak ada, saudara. Sama sekali tidak ada. Kita memanggil ya Aba ya Bapa, tidak ada hubungannya dengan Bapa. Beda dengan Yesus yang waktu sujud sedang berdoa, Yesus manusia berdoa kepada Bapa. Bapa kiasan.
Ya, Yohanes 16 ayat 25 ya. Kita memanggil Allah itu ya Aba ya Bapa, tidak ada hubungannya sama Bapa. Hubungannya sama siapa? Sama Allah dan sama Kristus. Perhatikan baik-baik. Galatia 4 ayat 6. Kita itu anak-anak Allah ya. Karena Allah menaruh roh anaknya di dalam diri kita, lalu kita bisa berkata ya Aba ya Bapa. Jadi hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Dengan siapa? Dengan roh anaknya, roh Kristus. Ya toh? Lalu kita bisa memanggil ya Aba ya Bapa. Kalau gitu ya Aba ya Bapa artinya apa? Ya Allah ya Yesus atau ya Kristus ya Yesus. Loh kalau gitu Kristus, Yesus itu Allah. Betul. Wahyu 21 ayat 7. Aku jadi Allah. Wahyu 1 ayat 8. Aku Tuhan Allah. Makanya kita memanggil ya Aba ya Bapa. Nggak ada hubungannya sama Bapa. Hubungannya sama Allah dan sama Yesus. Ya, berarti Yesus Allah. Betul. Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allah dan kamu jadi anak. Jadi hubungan tidak lagi Bapa dan anak, tapi Allah dan anak. Jadi ya Aba ya Bapa, kita memanggil ya Aba ya Bapa artinya ya Kristus ya Yesus atau ya Allah ya Yesus. Yesus juga Allah, Yesus juga Kristus. Ya, clear ya? Demikian pula di dalam Roma 8 ayat 15 di situ juga roh yang menjadikan kamu anak Allah. Siapa itu? Roh Kristus di ayat 9. Berarti ya Aba ya Bapa, ya Kristus, ya Yesus, ya Allah, ya Yesus. Bukan ya Bapa. Ya, bukan lagi Bapa yang Yesus sujud. Bukan, Bapa kiasan sudah tidak ada. Kita hidup di zaman era Yesus sudah naik ke surga. Sudah nggak ada lagi tuh Bapa kiasan yang Anda sembah-sembah. Anda pikir Yesus di surga masih sujud nyembah pada Bapa gitu? Ya, binasa kamu. Kalau kamu masih mengandalkan seperti itu ya. Anda pikir Yesus di surga masih sebagai manusia, lalu manusia ini masih sujud pada Bapa begitu. Binasa kamu. Ya, yang benar Yesus di surga sebagai Allah yang benar itu. Ya, nggak kurang-kurang ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 11 ayat 17 juga. Clear? Jadi kita disebut anak Allah karena kita percaya kepada Yesus Allah. Bukan percaya pada Bapa. Nggak ada hubungannya sama Bapa. Ya, kita memanggil Yesus itu ya Aba ya Bapa. Ini adalah Bapa yang kekal, Yesus Kristus ya sebagai Allah. Nggak ada hubungannya sama Bapa yang Anda yakini dulu Bapa Yesus sujud lalu kita disuruh doa Bapa kami. Nggak ada hubungannya sama Bapa yang itu. Itu adalah Bapa kiasan. Sudah finish, temporary, not exist anymore. Anda yang hari ini masih ngotot nyembah Bapa, Anda tidak berhak disebut anak-anak Allah. Saya ulang, Anda yang hari ini masih ngotot nyembah Bapa, Anda tidak berhak disebut anak-anak Allah. Jadi jangan lagi dari atas mimbar, saudara-saudara, kita kan anak-anak Allah. Ayatnya mana, Pak? Ya Aba ya Bapa katanya. Ya tidak paham Alkitab ya. Ya Aba ya Bapa artinya ya Yesus, ya Kristus, ya Kristus, ya Allah sama. Ya Kristus, ya Yesus, ya Allah, ya Yesus sama. Sebab Yesus memang Kristus, Yesus memang Allah, Yesus memang Tuhan, Yesus memang satu-satunya yang duduk di atas surga, satu-satunya penguasa di surga, Yesus, nggak ada yang lain. Ya, Anda yang hari ini masih penyembah Bapa, Anda tidak berhak memakai sebutan anak-anak Allah. Sebab Bapa bukan Allah. Catat baik-baik. Hari ini, Bapa yang Anda sembah bukan Allah. Allah di surga adalah Yesus Kristus. Lah Bapaknya kemana? Not exist anymore. Tidak ada Bapa di atas surga. Saya ulang lagi. 1 miliar yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Tidak ada Bapa di surga. Lah Bapaknya nggak ada kok kamu ngotot nyembah Bapa. Binasa kamu. Ayo kembali ke Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Selama ini kan Anda selalu menjadikan ayat ini buat ayat orang-orang Tritunggal loh ya. Kita saja menyebut ya Aba ya Bapa. Anda gak paham ya Aba ya Bapa. Yang dimaksud adalah ya Kristus, ya Yesus, ya Allah, ya Yesus. Sebab Yesus Allah. Lah Bapaknya kemana? Bapa kiasan. Not exist anymore. Sudah gak ada lagi.
Ya, 1 miliar Anda yang bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Kurang apa? Ya. Tidak boleh Pak ayat Alkitab untuk tebak-tebakan, untuk kuis, untuk berhadiah ya, memang enggak. Supaya semangat aja saya ngomong 1 miliar ya. Nanti kalau dilanjutin, kalau Anda kalah bayar 2 miliar. Ayat Alkitab nggak boleh untuk itu ya. Itu hanya candaan saja. Saya ingin mengatakan bahwa betapa kita itu betul-betul orang paling malang di bumi, gitu. Paling malang di dunia, paling malang yang masih hidup. Kalau kita masih ngotot nyembah Bapa, ya, Yesus mengatakan, aku menjadi Allah, tidak menjadi Bapa, ya. Jadi hubungan kita adalah Allah dan anak. Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allah dan ia itu ya kita sekalian juga. Kamu menjadi anakku. Jadi bukan kok kita itu Bapa sama anak, enggak. Jadi ya Aba ya Bapa ya Kristus ya Yesus. Tapi ya baca Alkitab seperti itu. Supaya apa? Waktu itu kita memaklumi Paulus menuliskan waktu sekitar abad pertama ya, dia tidak berani terus terang mengatakan ya Yesus ya Allah, nanti dia dibunuh gitu. Ya. Dia pelan-pelan untuk mengatakan Yesus Allah ya. Ada sih dia mengatakan Yesus Allah yang patut dipuji selama-lamanya. Itu berapa itu? Roma berapa itu? Roma 9 ayat 5 kalau tidak salah ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara clear. Jadi penyembah Bapa tidak penyembah Bapa bukan anak-anak Allah ya. Penyembah Bapa bukan anak-anak Allah. Jika Anda suka mengklaim, saudara-saudara, kita kan jadi anak-anak Allah, tetapi Anda masih penyembah Bapa, menolak nyembah Yesus Allah yang benar, ya Anda menipu diri sendiri, lalu Anda membanggakan diri, ya kita juga selamat kok, walaupun kita menyembah Bapa. Allah itu Tritunggal, tidak harus satu, Allah itu tidak harus Yesus, gitu. Boleh kok kita selamat ya. Saya mau memberitahu demi kemurahan Allah ya, Anda sedang dibohongi oleh iblis yang menyamar ya. Ayo kembali ke Alkitab. Ayat Alkitab mengatakan Yesus Allah yang benar. Di surga hanya ada satu seorang, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada itu Bapa di kiri, Yesus di kanan, nggak ada. Anda gagal paham, yang belum paham ikut sekolah Alkitab. Makanya saya selalu mengatakan yang belum paham ikut sekolah Alkitab ya, supaya Anda itu ngerti gitu loh. Ini demi keselamatan, kan kasihan. Anda puluhan tahun jadi Kristen, ujung-ujungnya Anda tidak masuk, tidak selamat saudara. Untuk apa? Yesus bilang, aku nggak kenal kamu. Anda pikir menyembah Bapa itu terus biasa-biasa saja gitu, masuk surga gitu. Anda sedang dibohongi, ya toh? Sedang dibohongi luar biasa. Iblis menyamar jadi Bapa itu. Yesus saja ngomong kok iblis jadi Bapamu. Yohanes 8 ayat 44 ya. Yesus sudah very clear kok ya toh. Aku menjadi Allah, nggak usah ngotot ya. Yesus sudah ngomong aku menjadi Allah. Aku Tuhan Allah, aku maha kuasa, aku yang duduk di surga. Anda kurang apa? Anda minta bukti apa? Gitu kok masih ngotot nyembah Bapa. Bapaknya sudah tidak ada. Ya, demi kemurahan Allah supaya apa? Supaya Anda semua selamat Bapak Ibu Saudara. Puluhan tahun jadi Kristen. Anda pikir Anda nyembah Bapa bisa selamat masuk surga gitu? Bohong, super bohong. Allah ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Lalu Anda pikir Anda bisa selamat gitu? Super bohong. Yang benar adalah Allah mutlak harus juru selamat. Juru selamat itu mutlak Allah. Nggak ada juru selamat kok cuman putra Allah, lalu Allahnya tetap Bapa. Kagak ada kayak gitu. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3, Allah juru selamatku. Demikian pula Lukas 1 ayat berapa? 47. Ya, Lukas 1 ayat 46 ayat 47 itu Maria itu jauh-jauh sudah ngerti dia Allah juru selamatku. Enggak ada putra Allah juru selamatku, enggak ada. Ya, juru selamat harus Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yuk ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara ngerti seperti ini demi keselamatan lu, enggak main-main lu. Ikut baptisan ya, begitu ada kesempatan mumpung masih hidup, ikut baptisan biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kagak main-main Pak, jaminan keselamatan hanya kalau namamu tertulis dalam kitab kehidupan dengan cara baptisan yang benar Alkitabiah. Saya baptis kamu ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandian Tabibes. Haleluya, amin.